Yusuf Mansur bikin bisnis-bisnis bermasalah. Korbannya ribuan orang, uang yang berhasil dia kumpulkan puluhan miliar rupiah. Mengapa kasusnya tak juga selesai? Yusuf Mansur sendiri, jika ditagih investor, lebih memilih jalur hukum yang memakan waktu cukup lama itu. Sementara, di pihak korban, tidak semua mau menempuh jalur hukum. Selain lama waktunya, juga memerlukan uang yang tidak kecil. Para korban sudah tak punya modal untuk membiayai perkaranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, jika ditelisik kasus-kasus yang ada kaitannya dengan investasi atau patungan yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, itu sudah terjadi sejak awal reformasi. Tetapi waktu itu skalanya masih belum begitu besar. Sifatnya masih individual. Seiring berjalannya waktu, Yusuf Mansur berhasil menghimpun energi umat dengan mengumpulkan jemaah, lalu mengajak investasi, mengajak patungan, dan seterusnya. Itu terjadi sejak tahun 2009. Diawali dengan patungan atau tapi tepatnya investasi batu bara. Yang disasar adalah jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Lalu waktu itu ada 250 jemaah yang ikut investasi batubara di tahun 2009, dan uang yang terhimpun 55 miliar. Investasi ini hanya berlangsung 3 bulan, setelah itu dinyatakan qaid. Lalu Yusuf Mansur di tahun 2012-2013 menghimpun dana dengan judul patungan usaha. Ada 2.900 orang yang ikut patungan usaha untuk membangun Hotel City. Nah, di tahun 2015 dan sampai 2019, Yusuf Mansur mengajak mitra paidrennya untuk umroh bareng. Judulnya Umroh Merdeka. Mereka awalnya hanya diminta untuk membayar uang muka sebesar 3.500.000 rupiah. Nanti menjelang keberangkatan uang itu dilunasi. Faktanya adalah sampai hari ini sebanyak 7.000 lebih orang yang ikut umroh merdeka tadi, tidak ada yang diberangkatkan. Nah, ini kasus-kasus besar yang sebelumnya di antara tahun 2012 sampai 2015 itu ada juga patungan aset, ada juga tabung dana, ada juga Kondotel Moyavidi dan sebagainya. Ketika ditagih, Yusuf Mansur mengelak dengan berbagai alasan. Walhasil tidak mau mengembalikan uang para investor. Ketika digugat pun
ini juga akhirnya berlama-lama. Dan Yusuf Mansur memang menginginkan lebih baik digugat, karena ketika dia digugat di pengadilan secara perdata, maka dia bisa bermain di sini. Karena di pengadilan itu ada oknum jaksa yang menuntut, ada oknum hakim yang memutus, ada oknum lawyer yang kadang-kadang juga ikut bermain di wilayah yang diharamkan secara hukum, baik hukum agama maupun hukum nasional. Dan itu tercermin dari putusan-putusan hakim yang selama ini kita ikuti. Ada pertanyaan, mengapa kok Yusuf Mansur itu bebas-bebas saja, sementara orang lain itu cepet itu ditangkap itu. Begitu ada penipuan, ada laporan, langsung ditangkap, diproses. Yusuf Mansur kok tenang-tenang saja, tunggu dulu. Yusuf Mansur memang bermain di wilayah ini, diakui atau tidak diakui, dia pasti bermain. Bentuknya bagaimana, ya kita tahu sendirilah kayak apa. Itu tercermin dari putusan hakim. Yusuf Mansur lebih suka dibawa ke pengadilan, karena di pengadilan itu adalah belantara rimba yang di sana dia bisa berlari ke sana kemari. Tetapi bagaimana dengan para investor? Para investor itu biasanya bukan orang yang terlalu banyak duit. Memang ada yang orang-orang kaya, dan biasanya setelah ketipu ya sudah, tidak mau melanjutkan. Sementara orang-orang yang bersemangat untuk menuntut haknya itu biasanya memang orang yang sudah tidak punya uang lagi. Dan orang-orang ini yang menghindari proses peradilan. Mengapa? Karena proses pengadilan itu bagaimanapun juga pertama membutuhkan dana. Apalagi kalau meng-hire lawyer, jelas itu ada dananya. Dari mana dananya itu? Kalau dia misalkan hanya korban 10-12 juta, ya lebih baik nggak pakai lawyer, karena lawyer nanti habisnya jauh lebih besar dari itu. Nah, ini dari faktor para investor. Kedua adalah waktu. Dalam satu kasus perdata, mulai dari proses mediasi, lalu pengadilan tingkat 1, pengadilan negeri, lalu pengadilan banding, lanjut ke kasasi, kasasi tidak puas, lanjut ke PK. Itu butuh waktu setidaknya 3-4 tahun. Dan proses ini sangat melelahkan, karena orang Indonesia tidak terbiasa dengan masalah-masalah begini. Akhirnya mereka angkat tangan. Lebih baik sudah dibiarkan saja, nanti akan dituntut di akhirat. Itu pandangan dari para investor yang memang sudah tidak punya duit lagi. Nah, karena itu Yusuf Mansur lebih suka jika dia digugat ke pengadilan, karena prosesnya lama, dan bagi dia membayar seorang lawyer tidak begitu sulit, apalagi membayar yang lain-lain gitu ya. Asal dia tidak dinyatakan bersalah. Karena apa? Yusuf Mansur memang menghindari adanya vonis bersalah buat dirinya. Sebab begitu dia divonis bersalah oleh pengadilan, maka hancurlah kerajaan yang dia bangun selama ini.
Oleh sebab itu dia mempertahankan nama baiknya dan dia belum pernah divonis bersalah sampai pengadilan tingkat akhir, yakni PK. Jika dia sudah ada pengadilan yang menyatakan dia bersalah sampai ke tingkat PK, maka dia pasti akan kelojotan. Sementara ini dia masih bisa berenang ke sana kemari, bermain ini bermain itu, dan ketika dia digugat, ketika dia dituntut, dia selalu membawa kasusnya ke pengadilan. Bukan karena dia taat hukum, tetapi karena di pengadilanlah permainan itu bisa dilakukan. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.